Penyair adalah tuan bagi kita manusia biasa, dalam hal pengetahuan tentang pikiran, karena mereka minum di aliran sungai yang belum kita sediakan untuk ilmu pengetahuan. Mimpi seringkali menjadi paling mendalam ketika mimpi itu tampak paling gila. Dua ciri hidup sehat adalah kemampuan untuk mencintai dan bekerja. Masing-masing membutuhkan imajinasi. Kata-kata mempunyai kekuatan magis. Hal tersebut dapat membawa kebahagiaan terbesar atau keputusasaan yang terdalam. Kata-kata dapat mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Kata-kata memungkinkan orator mempengaruhi pendengarnya dan mendikte keputusannya. Kata-kata mampu membangkitkan emosi terkuat dan mendorong tindakan semua orang. Sejarah hanyalah orang-orang baru yang melakukan kesalahan lama. Kesepian dan kegelapan telah merampas barang-barang berhargaku. Ego bukanlah tuan di rumahnya sendiri. Kristal mengungkapkan struktur tersembunyinya hanya jika dipecah. Jujur sepenuhnya pada diri sendiri adalah upaya terbaik yang dapat dilakukan manusia. Peradaban dimulai ketika orang yang sedang marah melontarkan kata-kata, bukan batu. Mimpi adalah penjaga tidur dan bukan pengganggu. Yang terpenting adalah cinta dan pekerjaan. Jika kita benar-benar memahami alasan perilaku orang lain, maka semuanya akan masuk akal. Orang Irlandia adalah ras yang psikoanalisisnya tidak berguna sama sekali, karena mereka sudah hidup di dunia mimpi. Mimpi adalah pembebasan roh dari tekanan alam eksternal, pelepasan jiwa dari belenggu materi. Kecemasan pada anak pada awalnya tidak lain hanyalah ekspresi dari kenyataan bahwa mereka merasakan kehilangan orang yang mereka cintai. Ego yang malang mempunyai masa yang lebih sulit. Ia harus mengabdi pada tiga tuan yang keras, dan ia harus melakukan yang terbaik untuk mendamaikan klaim dan tuntutan ketiganya. Tiga tiran tersebut adalah dunia luar, superego, dan identitas. Berita yang mencapai kesadaran Anda tidak lengkap dan seringkali tidak dapat diandalkan. Arahkan pandangan Anda ke dalam. Lihat ke dalam diri Anda sendiri. Belajarlah terlebih dahulu untuk mengenal diri sendiri. Mimpi dibangun dari sisa-sisa masa lalu. Cintaku adalah sesuatu yang berharga bagiku yang tidak boleh aku buang tanpa berpikir. Hanya pemikiran ilmiah yang nyata, langka, dan benar yang dapat menahan keraguan yang melekat pada semua pengetahuan kita. Kata-kata dan sihir pada mulanya adalah satu hal yang sama, dan bahkan saat ini kata-kata masih mempunyai kekuatan magis yang besar. Penulis menulis demi ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan cinta terhadap wanita. Terkadang cerutu hanyalah sebuah cerutu. Pria lebih bermoral daripada yang mereka pikirkan dan jauh lebih tidak bermoral daripada yang mereka bayangkan.
Sebuah peradaban yang membuat begitu banyak orang tidak puas dan mendorong mereka memberontak, tidak mempunyai prospek untuk bertahan lama. Yang berduka adalah dunia yang menjadi miskin dan kosong, dalam keadaan melankolis. Hal itu adalah ego itu sendiri. Semua memberi adalah meminta, dan semua meminta adalah meminta cinta. Pikiran sadar dapat diumpamakan seperti air mancur yang bermain di bawah sinar matahari dan jatuh kembali ke dalam kolam bawah sadar yang menjadi sumbernya. Orang yang berbudi luhur puas dengan memimpikannya apa yang dilakukan oleh orang jahat di kehidupan nyata. Keinginan terus menekan tanpa henti. Di lubuk hati saya yang paling dalam, saya yakin bahwa orang-orang yang saya kasihi, dengan beberapa pengecualian, tidak berharga. Seseorang menjadi sangat gila ketika sedang jatuh cinta. Pengetahuan adalah manipulasi intelektual dari pengamatan yang diverifikasi secara cermat. Jika orang-orang seperti itu mencintai, mereka tidak mempunyai keinginan, dan jika mereka menginginkan, mereka tidak dapat mencintai. Tak seorang pun, seperti saya, yang mampu memunculkan iblis-iblis setengah jinak yang paling jahat yang menghuni dada manusia, dan berusaha bergulat dengan mereka, dan bisa berharap untuk melewati perjuangan tersebut tanpa cedera. Kemanusiaan berada pada tingkat yang sangat tidak rasional, sehingga tidak ada kemungkinan untuk mempengaruhinya dengan argumen yang masuk akal. Melawan prasangka, seseorang tidak dapat melakukan apapun. Kenikmatan memuaskan naluri buas, yang tidak dikendalikan oleh ego, jauh lebih kuat daripada memuaskan naluri yang dijinakkan. Penyebabnya adalah menjadi musuh yang menghalangi kita dari banyak kemungkinan kesenangan. Tidak bisakah kita mengatakan bahwa setiap anak yang bermain, berperilaku seperti seorang penulis kreatif, yaitu ia menciptakan dunianya sendiri, atau, lebih tepatnya, menata ulang hal-hal di dunianya dengan cara baru yang menyenangkannya? Apa yang kita sebut kebahagiaan dalam arti yang paling sempit berasal dari kepuasan, sebaiknya tiba-tiba, terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah dibendung hingga tingkat yang tinggi. Saya tidak pernah meragukan bahwa fenomena keagamaan hanya dapat dipahami berdasarkan pola gejala neurotik individu yang kita kenal. Siapapun yang mencintai menjadi rendah hati. Mereka yang mencintai, bisa dikatakan, telah menggadaikan sebagian dari narsisme mereka. Saat kita mencoba membayangkan kematian, kita menganggap diri kita sendiri sebagai penonton. Penekanan utama dari perintah ini, jangan membunuh, memastikan bahwa kita adalah keturunan dari rantai generasi pembunuh yang panjang dan tak ada habisnya, yang kecintaannya pada pembunuhan ada dalam darah mereka dan mungkin juga dalam darah kita. Tujuan psikoanalisis adalah untuk membebaskan orang-orang dari ketidakbahagiaan neurotik, sehingga mereka menjadi tidak bahagia secara normal. Ego melambangkan apa yang kita sebut akal dan kewarasan, berbeda dengan identitas yang mengandung nafsu. Cara saya bekerja berbeda beberapa tahun yang lalu.
Saya biasanya menunggu sampai sebuah ide datang kepada saya. Sekarang saya berusaha setengah jalan untuk mencapainya. Meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa menemukannya lebih cepat. Berbagai agama tidak pernah mengabaikan peran rasa bersalah dalam peradaban. Terlebih lagi, mereka mengajukan tuntutan untuk menyelamatkan umat manusia dari rasa bersalah yang mereka sebut dosa. Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.